Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan bedah buku kita kali ini masih di halaman 13 buku SQ SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah. Kita tambahkan pembahasan untuk memperdalam pengetahuan kita seputar huruf-huruf hijaiyah. Sebelum lanjut, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini dan ingin memiliki buku metode SQ SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah, Anda bisa memesan melalui link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita ingin sukses dalam belajar Al-Quran, kita harus terlebih dahulu menguasai atau hafal huruf-huruf hijaiyah. Semakin cepat kita menguasainya, maka akan sangat terasa manfaatnya untuk mempercepat dan mempermudah proses pembelajaran Al-Quran kita. Belajar Quran akan menjadi terasa enteng dan sangat mengasyikkan apabila materi tentang huruf-huruf hijaiyah ini sudah dikuasai dengan baik. Sebaliknya, semakin kita malas, mengabaikan, atau bahkan melupakannya, ini musibah ya. Maka ini akan menyebabkan semakin sulitnya proses pembelajaran itu. Dan belajar Quran menjadi terasa amat berat dan membosankan. Karena itu, menghafal huruf-huruf ini harus menjadi prioritas. Sebaiknya jangan ditunda-tunda. Segera kuasai, kejar dia. Sehingga tidak menghambat proses pembelajaran Anda di kemudian hari. Pemirsa sekalian, bila kemarin kita membahas tentang penyambungan huruf-huruf pola perahu, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan huruf-huruf yang lain. Pada video ini, saya tampilkan satu kelompok huruf lagi. Huruf-huruf yang polanya sama, yaitu huruf sin, shin, shad, dad, qaf, dan lam. Berapa itu? Ada 6. Perhatikan pemirsa, 6 huruf ini memiliki pola penulisan yang sama. Bila kita cermati, huruf-huruf ini bentuknya menyerupai pancing. Perhatikan, ya. Mirip seperti pancing. Makanya huruf-huruf ini kita kelompokkan menjadi huruf pola pancing. Agar mudah menghafalkannya, apa saja huruf-huruf pola pancing ini? 6 huruf ini kita rangkai menjadi nama seorang tokoh, yaitu Abang Qasasy Lalsada. Siapa? Qasasy Lalsada. Nah, pemirsa, seperti apa perubahannya bila 6 huruf ini dituliskan secara bersambung? Yuk, kita pentelengi bersama-sama. Berikut ini adalah pedoman penulisan huruf-huruf pola pancing. Huruf-huruf pola pancing ditulis pada 2 baris. Ini kunci ya, 2 baris. Perhatikan, antara baris atas dan bawah ada garis yang akan membelah huruf-huruf tersebut. Bagian atas garis, inilah bagian inti hurufnya. Bagian inti huruf ini akan tetap ada, tidak berubah.
tetap utuh ketika ia ditulis bersambung. Sedangkan bagian yang ada di bawah garis, ia akan hangus atau hilang ketika penulisannya disambung. Pemirsa, coba perhatikan bagian yang di bawah garis. Bentuknya menyerupai pancing, bukan? Kalau saya sebut huruf-huruf ini dengan sebutan huruf pola pancing, itu karena bagian ekornya yang tertulis di bawah garis menyerupai bentuk pancing. Sama bentuknya seperti pancing. Pemirsa, karena ada persamaan pola, maka teknik penulisannya pun sama. Ketika bersambung, bagian yang di bawah baris yang seperti pancing itu akan terpotong dan hilang. Satu huruf yang bersambung ke huruf lainnya harus patuh rata garis. Yang terpotong garis dia akan hangus. Nah pemirsa, selanjutnya bagaimana bila huruf-huruf ini bersambung ke huruf sesudahnya? Perhatikan tempat-tempat perubahannya. Ketika huruf-huruf pola pancing ini menyambung ke huruf berikutnya, maka bagian yang menyerupai pancing akan hilang dan penyambungan akan dimulai dari titik ini. Perhatikan kelenturan hurufnya ketika bersambung sehingga tidak terlihat kaku. Ini sebelum menyambung, setelah menyambung. Sebelum menyambung, setelah menyambung. Perhatikan. Itu dia apabila huruf pola pancing bersambung ke huruf berikutnya. Misalnya saya sambungkan dengan huruf alif, maka bentuknya menjadi seperti ini. Sambung dengan huruf alif. Huruf qaf nyambung alif, sin nyambung alif, shin, lam, shad, dan dod nyambung alif. Nah pemirsa, saya ingin tambahkan satu, khusus untuk huruf lam yang bersambung dengan huruf alif. Maka nanti Anda tidak akan menjumpai formasi seperti ini di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran, Anda akan menemukan bentuk lam alif yang bersatu berbentuk seperti ini. Ini yang akan sering muncul. Jadi ini dua huruf ya, bukan satu huruf. Ini huruf lam alif, gabungan antara huruf lam dan huruf alif. Ini huruf lamnya, perhatikan pemirsa, ya, huruf lamnya, kemudian yang ini huruf alifnya. Adapun bagian ini sifatnya hanya elastisitas dari huruf lam saja yang disambungkan dengan huruf alif, sehingga bentuk bangunan lam alif ini menjadi lebih indah dilihat, ya. Ya, seperti ini. Nah, pemirsa, gabungan lam dan alif ini tetap mematuhi kaidah tertulis di atas garis. Para pemirsa sekalian, setelah Anda mengetahui proses penyambungan huruf pola pancing ke huruf berikutnya, selanjutnya adalah bagaimana apabila huruf-huruf pola pancing ini menerima sambungan dari huruf sebelumnya. Apabila huruf-huruf pola pancing ini menerima sambungan dari huruf-huruf sebelumnya, maka sambungan dilakukan dari titik ini. Perhatikan elastisitasnya sehingga hasil sambungan tidak kaku. Ya, perhatikan. Ini sebelum bersambung, ini setelah disambung. Perhatikan elastisitasnya ya. Jadi goresan sambungannya pun indah gitu ya, tidak kaku. Jadi udah dua ya, bagaimana dia menyambung ke huruf sesudahnya dan bagaimana dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya. Lalu pemirsa, bagaimana apabila dia diapit dua huruf? Artinya apa? Artinya dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya dan dia menyambung ke huruf sesudahnya. Jadi huruf ini diapit oleh dua huruf sebelum dan sesudah. Yang pertama, ketika datang sambungan dari huruf sebelumnya, maka proses penyambungannya seperti tadi, datang dari titik ini. Nah, di situ ya. Proses penyambungannya terjadi dari arah ini. Perhatikan elastisitasnya ketika dia menyambung.
Ini sebelum tersambung, ini sudah menyambung. Perhatikan elastisitasnya. Itu ketika menerima sambungan. Kemudian bagaimana kalau bersambung? Kalau bersambung, berarti bagian yang di bawah garis yang menyerupai pancing itu akan hangus. Kemudian, proses penyambungan ke huruf berikutnya dilakukan mulai dari arah sini. Perhatikan, dari arah sini, dia berproses menyambung ke huruf berikutnya. Perhatikan proses penyambungannya sehingga kita lihat sifat elastisitas hurufnya menyesuaikan sambungan. Sehingga ketika disambung bentuknya tidak kaku. Ya, perhatikan. Titik-titik yang menyambung itu elastis, tidak kaku. Ini kondisi sebelum menyambung dan ini kondisi setelah menyambung. Nah, pemirsa sekalian, lihat, inilah jadinya apabila sesama huruf pancing. Kosa shilaf sodo. Posisinya saling mengapit. Posisinya saling menyambung. Lihat bentuknya. Huruf aslinya, inti hurufnya, dari huruf-huruf kosa shilaf sodo, itu yang warna hitam. Itulah bagian yang harus Anda hafal. Tetap eksis. Yang berwarna hitam itulah inti huruf dari huruf pancing ini. Adapun yang merah ini pemirsa, ini bukan huruf ya, dia hanya sambungan. Bisa diperpendek dan bisa diperpanjang. Nah, itu fungsinya hanya untuk mengatur kerapatan huruf, kepadatan huruf. Terserah Anda, ingin deret huruf yang rapat atau deret huruf yang renggang. Cara merapatkannya dengan cara memendekkan sambungannya, cara merenggangkannya dengan cara memanjangkan sambungannya. Nah, demikianlah para pemirsa sekalian, uraian tentang cara menuliskan huruf-huruf pola pancing ini. Nah, para pemirsa sekalian, sebagai kesimpulannya, saya buatkan rekap di sini pola huruf pancing. Bahwa huruf-huruf pancing itu ada 6, yaitu huruf qaf, huruf sin, huruf shin, huruf lam, huruf shad, dan huruf dad. Itu dia gambar dari huruf-huruf pola pancing. Adapun ketika saya gambarkan penulisannya dengan warna yang berbeda-beda, itu semata-mata untuk memandu Anda agar Anda mengenali bagian mana dari huruf itu yang merupakan bagian inti huruf yang tidak akan hangus apabila huruf tersebut ditulis secara bersambung. Nah, para pemirsa sekalian, penulisan huruf-huruf pola pancing ini memakan space 2 baris. Sebagai penengah 2 baris itu ada garis. Ada garis. Perhatikan posisi huruf terhadap garis. Nah, kalau Anda perhatikan, bagian huruf yang ada di bawah garis menyerupai bentuk pancing. Makanya kemudian saya sebut huruf-huruf ini adalah huruf-huruf pola pancing. Pemirsa, huruf-huruf hijaiyah ini hanya mewakili konsonannya saja. Adapun vokalnya nanti, ia bergantung kepada tanda baca yang melekat padanya. Apabila huruf mendapatkan dhammah, maka bertambahlah vokal U. Apabila huruf mendapatkan kasrah, maka bertambahlah vokal I. Dan apabila huruf mendapatkan tanda fathah, maka bertambahlah vokal A. Dan apabila tanda baca ini kita hilangkan, maka vokalnya pun hilang. Tersisalah di sana konsonannya saja. Jadi huruf-huruf hijaiyah mewakili konsonan. Nah, konsonan-konsonan yang ditulis 2 huruf, itu berarti di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, huruf ini tidak terwakili. Artinya, bahasa Indonesia nggak punya huruf itu. Maka kemudian huruf-huruf ini dibuatlah 2 konsonan supaya bunyinya menyerupai huruf yang sesungguhnya. Nah, para pemirsa, itu dia huruf aslinya, huruf mandiri terpisah
yang penulisannya belum disambung dengan huruf yang lain. Nah, apabila kita ingin melihat huruf-huruf pola ini bersambung dengan huruf yang lain, maka apabila dia ada di awal, kemudian bersambung ke huruf berikutnya, wajah hurufnya, bentuk hurufnya akan berubah. Kita lihat, inilah huruf-huruf pola pancing yang ada di awal, kemudian akan menyambung ke huruf berikutnya. Kita lihat dia tarikannya dipaksa rata garis. Karena itu kemudian bagian yang di bawah garis yang serupa pancing itu rontok, hilang, tidak ada lagi, bergunting sama garis. Kemudian apabila huruf-huruf ini terletak di tengah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya dan dia menyambung ke huruf sesudahnya. Huruf ini menjadi kecempet, diapit oleh dua huruf yang saling bersambung. Nah, kalau di tengah, huruf pola pancing ini bentuknya menjadi seperti ini. Apabila dia ada di akhir sambungan, maka bentuknya akan berubah seperti semula. Maksudnya berubah seperti semula, bagian huruf yang menyerupai pancing itu balik lagi. Kalau dia di akhir, tidak nyambung lagi, ya. Nah, adapun yang merah ini, dia bukan huruf. Dia hanya pengatur kepadatan huruf saja. Seperti saya katakan tadi, kalau Anda ingin jarak satu huruf ke huruf lain itu rapat, ya pendekkan saja penyambungnya. Namun apabila ingin direnggangkan jarak satu huruf dengan huruf yang lain, tinggal penyambungannya ini yang dipanjangkan. Jadi dia tidak ngaruh. Yang merah ini tidak ngaruh. Dia elastis, dia bisa dipendekkan atau dipanjangkan. Nah, para pemirsa sekalian, dalam kondisi saling bersambung, kaidah penulisan bahasa Arab, dia harus patuh tunduk kepada garis, di mana bagian-bagian yang semula ada di bawah garis ketika disambung menjadi hangus. Bagian-bagian yang ada di bawah garis, seperti ini, pola pancing ya, ada bagian huruf serupa pancing, ketika di akhir dia muncul kembali. Tapi ketika menyambung, dia hangus. Ketika terakhir, dia muncul kembali. Nah, pemirsa sekalian, saya tambahkan khusus untuk huruf lam yang bersambung dengan huruf alif, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Anda perhatikan, ya. Jadi ini dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf alif. Bergabung menjadi seperti itu. Dan apabila dia ada di posisi akhir dalam kondisi menerima sambungan dari huruf sebelumnya, dan dia juga bersambung dengan huruf alif, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Perhatikan, ini dua huruf ya, lam dan alif. Nah, para pemirsa sekalian, ini dia ya, 6 huruf pola pancing ya. Kita idiomkan menjadi nama orang, Qosa Shila Soldo. Anda telah mengenali bentuk hurufnya dan Anda pun telah mempelajari teknik menuliskannya. Semoga setelah pelajaran ini, cara pandang Anda tentang huruf pola pancing ini menjadi semakin tajam. Sehingga Anda bisa mengenali huruf-huruf ini walaupun bentuknya berubah-ubah pada saat ditulis secara bersambung. Nah, demikian tadi pemirsa pemaparan tentang kelompok huruf yang kedua, yang polanya menyerupai bentuk pancing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pola huruf yang lain insya Allah akan segera menyusul pada penayangan video berikutnya. Nah, karena itu pemirsa, jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe, terutama bagi Anda yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diterbitkan. Tetap jaga semangat Anda pemirsa ya. Jangan biarkan setan memalingkan Anda dari hidayah belajar Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita semua menapaki proses pembelajaran ini. Dan semoga melalui kajian tartil Quran ini, kualitas bacaan kita kian hari kian meningkat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.